Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini tanggal 21 November 2024. Setelah kita boleh beristirahat dengan cukup malam hari yang lalu, dan di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang ke hadapan Tuhan untuk menerima sabda Tuhan. Agar melalui sabda itu kita tahu jalan yang terbaik ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh menikmati perlindungan Tuhan. Kami boleh melewatinya dengan selamat, dan di hari yang baru yang Kau beri pada kami, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, Tuhan juga beri kesempatan kepada setiap kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima sabda Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami tidak hanya mengerti firman-Mu, tapi juga menyimpan di dalam hati, dan dengan pertolongan Roh Kudus pula memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikannya, biarkanlah hamba-Mu boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman itu seturut dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 40, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan bersabda, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menengok kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." Bapak Ibu teruskan yang dikasihi Tuhan, salah satu yang paling membosankan yang dialami oleh banyak orang adalah menunggu. Menunggu ketika pesawat ternyata di-delay, ditunda keberangkatannya. Menunggu jawaban Tuhan. Menunggu memperoleh jalan keluar, menunggu bantuan pertolongan yang dibutuhkan, menunggu keinginan yang belum dipenuhi agar dapat terwujud. Banyak orang akibatnya tidak sabar menunggu, lalu berusaha dengan kekuatan sendiri, tentunya tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya mengalami kesulitan yang tidak pernah dibayangkan, yaitu terjebak pada posisi yang sulit. Seperti nas kita pagi ini, terjebak di lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Sesungguhnya saudara sekalian ini, saya dan saya, kita adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, yang seringkali justru tidak kita sadari. Ketika kita tidak melibatkan dan abai arahan Tuhan, kita akan mengalami jalan buntu, salah jalan, dan melakukan kesalahan. Kita harus menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan melihat masa depan seperti Tuhan mampu melihatnya. Kita tidak memiliki mengatasi segala sesuatu seperti yang Tuhan bisa lakukan. Ketika kita mengalami situasi yang berat yang tidak terduga, hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, mengandalkan dan menanti-nantikan pertolongannya. Ketika kita menunggu dengan sabar, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita sesuai dengan keinginan dan kehendak-Nya, dan tentunya bukan keinginan kita sendiri. Percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Penulis Mazmur menyatakan bahwa Tuhan mengangkatnya dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa, serta menempatkan kakinya di atas bukit batu yang kokoh. Tuhan tidak hanya menyelamatkan dari situasi sulit, tapi Dia juga melindungi dan memberikan tempat yang aman untuk melawan badai kehidupan lainnya. Tuhan adalah penyelamat utama kita dan tidak pernah terlambat menolong. Semboyan seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah sungguh dan benar, karena Ia datang ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa sebagai teladan ketaatan yang diwariskan kepada kita sebagai pengikut dan murid-muridnya.
Biarlah firman ini boleh meneguhkan kita sehingga kita sabar menunggu jawaban dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Dan kita tidak gegabah untuk melakukan setiap usaha dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami diajar untuk belajar bersabar. Sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan hidup. Kuatkan kami Tuhan dengan kuatkan firman dan roh Tuhan sendiri, agar kami ketika mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami tetap percaya itulah yang Tuhan beri pada kami dan itulah yang terbaik bagi kami. Kuatkan kami agar kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.